Ya, kawan, kali ini coba kita lanjut ya mengenai pembuatan laporan keuangan banyak bulan dalam satu file. Saya akan mulai tutorial ini di bagian kedua karena yang bagian pertama masih merupakan video demo dari tutorial ini. Sekarang kita masuk dulu ke sheet COA, kawan ya. Sheet COA atau chart of account itu adalah nama perkiraan-perkiraan yang akan kita gunakan ya. Nah, ini nanti tergantung masing-masing tergantung pada kondisi di tempat kawan-kawan. Ya, tidak harus sama dengan ini. Ya, katakan kasnya mungkin ada kas besar, kas kecil, banknya ada beberapa bank gitu ya. Jadi ini tergantung jenis usahanya juga, pos-posnya apa. Nah, itu semuanya tulis aja di sini di sheet COA gitu ya. Kawan kan tulis mau pakai nomor akun boleh, enggak juga boleh, karena kalau saya tidak terlalu mementingkan nomor akun karena dalam transaksinya itu nanti yang dipanggil adalah nama posnya. Ya, bukan nomor akun. Kalau kita nomor akun susah ya, nama pos kita banyak, kita mungkin belum hafal, tapi sudah harus menghafalkan nomor akunnya. Makanya di sini saya menekankan kepada nama pos, bukan kepada nomor akun dalam pelaksanaan transaksinya. Ya, jadi kalau pos ini dipanggil, nanti nomor akunnya kalau mau dikeluarkan bisa aja keluar otomatis gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau sudah nulis gini, semua daftar perkiraannya, urut kawannya, aktiva lancar, gini ya. Ada aktiva tetap, ada hutang, sampai dengan modal, kemudian di bawah ada pendapatan dan biaya, termasuk pendapatan lain-lain. Nah, ini. Kalau teman-teman bikin di sheet COA di sini, antar kelompok diberikan spasi satu baris, maka nanti di neraca juga harus sama, kawan. Ya, di sini harus sama. Supaya apa? Supaya pada saat kita narik ini, nah gini ini udah sama, gitu. Nggak akan berbeda. Tapi kalau ini teman-teman berikan dua baris, misalkan, sementara di COA-nya kan cuma satu baris. Teman-teman banknya ingin di sini, pada saat teman-teman tarik ini ke bawah, dia kan nggak pada tempatnya, gitu ya. Oke, jadi ini maksudnya begitu. Jadi kuncinya kalau di sini pakai baris, maka di neraca dan laba rugi juga harus sama. Dikasih sela berapa baris, satu baris atau dua baris ya. Nah, caranya mengambil ini begini kawan. Ya, kalau COA-nya sudah selesai, sekarang kita memasukkan pada neraca, kita ambil aja sama dengan if kurung buka, kita masuk ke sheet COA. Nah, kita klik yang pertama ini. Sama dengan kosong, diwakili tanda petik dua kali, titik koma kosongkan. Kalau B9-nya tidak kosong, kita ambil ini datanya, langsung enter. Nah, dia muncul di sini, kawan. Gitu, ya. Ini sudah muncul. Untuk yang di sini sama nomornya, caranya sama, cuman kita nanti ngambilnya ke sini, kolom D, gitu, ya. Nah, itu gitu, kawan. Nanti kalau ini sudah ketemu, untuk saldonya nanti belakangan karena ada beberapa formula yang harus kita pelajari. Jadi kalau sudah gini teman-teman tinggal tarik aja ini ke bawah. Tarik ke bawah sampai pos yang terakhir di sini. Jumlah pasifa modal ya. Nanti di laba rugi sama kawan. Ya. Ini sama dengan if kurung buka, kita klik sheet COA, kita ambil laba rugi. Pos pertamanya apa ini? Nah, kalau di B73 ini kosong, maka kosongkan. Kalau enggak, kita ambil aja datanya. Nah, itu cara penulisannya. Ya, kalau di ini, untuk nama itu ngambil kolom B, maka kalau nomor perkiraan tadi kita ngambil kolom D. Nah, kalau sudah ini teman-teman tinggal gini, dikopikan ke bawah. Tarik ke bawah sampai pos yang terakhir. Gitu. Ini, ya. Otomatis nanti di sini, sampai ini ya, nah sampai pos terakhir di COA, pos terakhirnya adalah jumlah pendapatan dan biaya lain-lain, kemudian 111 laba rugi berjalan. Nah, ini bisa jadi tarik gini, laba rugi berjalan. Nah, ini sampai ini, gitu. Ya, itu caranya kawan. Teman-teman juga bisa mempelajari cara pembuatan laporan keuangan. Ya, ini di channel saya ada yang gambarnya ini. Ya, ini cara pembuatan laporan keuangan di Excel, ada dua versi. Yang gambar ini dua video, dua tutorial, dua bagian. Kalau yang gambar ini ada 5, tapi durasinya agak pendek-pendek.
jadi 5 bagian ya. Tapi di sini satu file 1 bulan kawan. Kalau yang sekarang kita pelajari adalah satu file bisa beberapa bulan ya. Baik, kalau sudah ini neraca laba rugi tadi sama ya. Kalau judul di bagian pertama sudah saya bahas. Sekarang kita masuk ke COA kawan. Kita masuk ke sini dulu ya. Nomor akun nanti teman-teman tinggal tulis saja. Kalau nanti di neraca mau dimunculkan tadi ya di sini sudah. Nah, sekarang gini, kalau kita mulai pada Januari 2021, maka kita harus punya saldo per Desember tahun lalu, Evan. Ya, otomatis kan begitu ya. Nah, kita harus punya saldo Desember tahun lalu. Jadi kalau di neraca ini, di sini kita pilih bulan Januari, maka pembandingnya adalah atau sebagai saldo awalnya adalah per Desember 20, atau bisa dikasih judul di sini per 1 Januari, bisa gitu ya. Ya, jadi kalau kita pilih Januari, maka pembandingnya nanti adalah 1 bulan mundur ya. Kalau nanti sekarang kita pilih Februari, maka di sini Februari pembandingnya adalah Januari ya, gitu. Nah, berarti di sini kalau memang file ini mau digunakan pertama kali di bulan Januari, maka teman-teman harus punya saldo per Desember. Tapi kalau teman-teman memulainya pada bulan, katakan ini sekarang bulan Juli gitu ya, mau digunakan mulai bulan Juli, maka di sini yang kolom pertama ini harus diisi pada saldo bulan Juni, itu aja kawan ya. Nah, itu nanti bisa dikopikan atau dibikin link, nanti bisa dipelajari caranya yang di sini kawan ya, salah satu dari ini gitu. Nah, kalau teman-teman sudah isikan ini saldonya ya, maka nanti yang di kolom bulan Januari, Februari, Maret itu kita menggunakan formula kawan ya. Karena di sini tujuannya satu file ini bisa beberapa bulan gitu ya. Nah, ini saya perlu ingatkan untuk teman-teman yang masih menggunakan Windows di bawah Windows 10, nanti formula yang kita bikin ya, kalau kita menggunakan formula if itu hanya bisa sebatas sampai 7 maksimal. Ya, jadi if ini titik koma, if ini titik koma, itu hanya bisa maksimal 7. Tapi kalau sudah Windows 10 bisa lebih dari 7. Makanya teman-teman mungkin yang masih menggunakan Windows belum Windows 10, mungkin ini hanya bisa dalam 1 semester ya, 6 bulan, Januari sampai Juni. Nanti file berikutnya Juli sampai Desember. Ya, itu aja informasi. Nah, sekarang kita lanjut di sini ya. Ini karena asumsi dimulai dari Januari, maka di sini saya ambil angka bulannya kapan ya. Ngambil dari sini kolom G ini. Kita tandain ini nulis biasa ya, tanggal nulis, nanti formatnya terserah teman-teman. Ini kan penulisannya normal ini seperti ini ya. Hanya saja formatnya tanggalnya tidak kita munculkan. Formatnya kita ambil format, saya ngambil sini month dan year aja yang saya munculkan, date-nya enggak. Makanya di sini hanya muncul bulan dan tahun gitu ya. Nanti bulan 4 teman-teman tambahin sendiri juga di sini gitu. Nah, kemudian ini saya ambil formulanya ini sama dengan month, klik ini selnya ada di mana G7. Demikian pula yang di sini month I7. Yang di sini nanti month K7. Tempat ini ada di mana K7 gitu. Ke kanan sama nanti ya, tinggal menyesuaikan. Nah, sekarang kalau sudah untuk yang nama buku besarnya, jadi yang saya tebalkan ini adalah buku besar, kalau yang ini adalah buku pembantunya ya kawan. Jadi kalau ini buku besar, maka dia akan menjumlah dari buku pembantunya. Ya, kayak bank, maka ini adalah jumlah dari sini. Yang ini jumlah dari ini, gitu. Ya. Itu sama. Nah, sekarang kita bikin formula di sini kawan. Ini begini sekarang. Formulanya di sini, tapi sebelum saya ke sini saya masuk dulu transaksi. Ya, teman-teman nanti punya sheet transaksi tapi namanya bebas apa saja. Ya, mau dinamakan apa? Formatnya seperti ini, ada nomor, kemudian ada tanggal, ya. Ini diperlukan. Kemudian ini untuk keterangan transaksinya, kemudian ini untuk nama posnya yang tadi saya bilang. Jadi yang saya panggil di sini bukan nomor perkiraan,
ya, karena perkiraan kita sudah banyak tapi kita masih mau harus menghafalkan nomor perkiraannya, agak susah. Maka lebih baik kita manggil namanya saja ya. Nanti kalau nomornya mau dimunculkan bisa ditambah satu kolom di sini. Nah, nanti kita pakai VLOOKUP atau indeks gitu kawan ya. Kemudian ada kolom kelompok, baru nominal ya. Kalau ini otomatis munculnya ya. Jadi ya kalau yang gini, yang tidak saya beri warna, yang berwarna putih, ini adalah yang harus diinput gitu ya. Tapi kalau yang tidak berwarna putih, ini seperti nomor, dan ini itu nanti muncul otomatis ya. Nomor pun nanti juga sudah otomatis kawan ya, nomornya. Teman-teman bisa pelajari di channel saya yang thumbnailnya, tulisannya cara membuat nomor urut secara otomatis ya, ada 3 cara ya. Jadi ini kawan, yang harus teman-teman bikin formatnya bebas, tapi yang jelas ada tanggal, kemudian kita ambil ini nama bulannya kawan ya, nama bulan dari tanggal transaksi ini. Nah ini kita taruh, ini teman-teman mau sisipkan di sini boleh, sisipkan di sini boleh, bebas saja ya, tidak harus di sini. Cuman saya naruhnya di sini, ini bebas teman-teman. Kemudian nama-nama posnya di sini, ini teman-teman sudah punya kelompok. Nah ini ya, untuk buku pembantunya aja, buku besarnya nggak perlu. Karena yang kita transaksikan adalah buku pembantu ya. Jadi kalau penjualan kategorinya pendapatan, ini mau ditulis lengkap atau disingkat bebas. Ini biaya, kategorinya ada biaya. Cuman gitu aja, mengelompokkan mana yang pendapatan, mana yang biaya. Maka nanti di transaksi dia akan muncul sendiri otomatis gitu ya. Nah, cara munculnya begini, kita menggunakan formula indeks kawan ya. Kita menggunakan formula indeks. Jadi indeks teman-teman tuh sama dengan indeks. Sekarang kita mau memunculkan apa? Oh, kelompok sumbernya di mana? Di sheet Jawa, kita klik sheet Jawanya. Nah ini mulai mana? Itu hanya untuk pos laba rugi. Jadi mulai sini. Nah ini di blok kawan, di blok sampai yang terakhir ya, sampai terakhir. Kemudian sebelum diklik tekan F4 supaya dia dikunci dengan lambang dolar gitu ya. Nah ini 74 sampai C113, kemudian titik koma, match, kurung buka. Yang mau kita ambil itu kalau cocok dengan apa, matchnya maksudnya gitu, oh cocok dengan ini H6 gitu ya, kemudian titik koma. Nah H6-nya ini di sheet yang sama, cowok ada di kolom apa? H6, oh ada di kolom B. Kita blok yang sama, dari B74 sampai B100, ini berapa? 108. Jadi gitu, nanti sama. Atau mau lebih juga nggak apa-apa, 113 ini. Yang penting di sini kalau ngeblok baris awal akhirnya harus sama kawan, jangan beda ini ya. Kalau beda nanti nggak akan ketemu formulanya pasti. Kemudian titik koma 0, kurung tutup 2 kali ya, karena di sini ada setelah indeks ada kurung buka, kemudian setelah match ada kurung buka. Nah, kalau untuk mengantisipasi error, teman-teman tambahin aja sebelum indeks sama dengan if error kurung buka, ini tambahannya. Nah, ya, langsung lompat ke kurung tutup yang terakhir tadi, kita tambahin titik koma. Kalau error kita kosongkan, tanda petik 2 kali baru kurung tutup. Nah, kalau sudah ini kopikan ke bawah, kawan. Jadi pada saat di sini teman-teman pilih kelompok apa nama pos di laba rugi, dia di sini akan muncul otomatis. Kalau teman-teman di sini ambil katakan pendapatan di sini, nah ini penjualan tunai, otomatis dia muncul pendapatan gitu. Akhirnya akan begitu. Ya. Kemudian untuk nama pos ini supaya bisa berupa pilihan, teman-teman blok dulu kolom hasil banyak-banyaknya. Kalau transaksinya banyak, ini kolom sepanjang mungkin gitu ya, teman-teman. Jangan pendek gitu. Kalau sudah diblok, ambil data, kemudian ambil data validasi. Kemudian biasanya di sini allow-nya itu masih any value. Nah, masih begini, ini kita teman-teman klik ambil yang list. Kemudian source-nya berikan sama dengan, ya, source-nya berikan sama dengan, tempat saya hapus, ya. Nah, kemudian sumbernya mau di mana? Oh, sumbernya di Jawa. Teman-teman klik si Jawa, kemudian blok ini. Blok mulai dari kas kecil, buku pembantunya, ya ini nggak usah, buku besarnya. Nah, ini otomatis ke bawahnya ikut buku besarnya. Nah, tambahin aja
Supaya apa? Barangkali suatu saat ada tambahan pos baru, jadi sudah masuk gitu ya. Nah, kalau sudah ini nanti teman-teman tinggal pilih gitu, pos mana yang mau dicari gitu ya. Oke, kalau ini di input ya, ini pilihan kawan. Nah, untuk teman-teman yang paham akuntansi, mungkin kolom ini itu bisa diganti debit kredit gitu ya. Ini caranya sama, pilihan tadi sama dengan di sini. Cuman karena pilihannya cuma dua, jadi setelah teman-teman blok, ambil data validasi, teman-teman bisa tuliskan di sini langsung tanpa sama dengan debit titik koma kredit. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Langsung tulis di source-nya. Ini tetap list pilihannya. Di source-nya tanpa sama dengan tulis debit titik koma kredit atau kredit titik koma debit, kemudian klik OK. Atau diberikan di sini, nah, ditulis di sini gitu ya. Nanti tinggal kita source-nya kita blok di sini gitu. Boleh langsung B7 B8 atau B6 B8, B6 B9 boleh, bebas saja gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah ini tinggal pilih gitu. Nah, itu maksudnya. Itu kawan ya. Sekarang kita kembali lagi ke COA. Nah, karena kita akan memberikan suatu pilihan, maka untuk Januari, artinya di sini ini adalah saldo akhir Januari kawan ya. Kalau Februari di sini ada saldo akhir. Jadi kolom COA ini menunjukkan saldo akhir, bukan saldo awal. Cuman bacanya untuk Januari, Desember ini menjadi saldo awal. Untuk Februari, Januari ini menjadi saldo awal. Kan gitu ya. Sekarang kita bahas yang di sini Januari dulu ya. Untuk kolom G baris 10. Ini formulanya di sini sudah saya tulis ya, kawan. Jadi kolom G baris 10 itu adalah artinya adalah ini saldo akhir Januari. Berarti saldo akhir Januari itu berasal dari saldo awal bulan kemarin yang di kolom E, ya, berarti saldo Desember, ditambah, nah ditambahnya apa? Kita menambahkannya dari sini kawan, dari si transaksi, ya. Kita menambahkan dari si transaksi, di mana kita formulanya menggunakan sum ifs yang pakai S ya, IFS. Nah, karena pakai IFS sum if, maka kita ngambilnya itu adalah kolom angka yang mau kita jumlahkan dulu. Ya, kalau pakai sum if dengan S itu pertama kali yang kita bikin formulanya adalah ini, kolom yang angkanya mau kita jumlah. Jadi kita blok dulu kolom J, ini baris 6, J6 sampai sepanjang mana yang kita miliki, yang kita perlukan gitu, kawan ya. Jadi gitu, J6 sampai ini saya bikin sampai 431 gitu ya. Nah, itu yang kolom J yang mau kita jumlah. Dengan syarat apa itu kita jumlah? Kalau di sheet transaksinya ya, dengan syarat kolom F-nya ini, nah ini diblok lagi sampai baris akhir yang sama dengan tadi ini gitu ya. Apabila dia transaksi plus, ya saya tulis, saya singkat TRSKS plus. Tapi untuk teman-teman yang paham akuntansi ini boleh diganti tadi ya, debit dan kredit gitu. Jadi kalau di sini debit, nanti di sini juga tulisannya harus debit. Kalau teman-teman menggunakan istilah debit kredit, maka di sini harus transaksi plusnya itu dirubah menjadi debit ya. Kemudian syarat keduanya, di sheet transaksi juga kolom H-nya, ini nama pos ya, kolom H-nya harus sama dengan ini, yang baris 10 ini, yang kas kecil, karena kita baru bikin di baris 10 ini, nama posnya adalah ini. Nah, makanya di sini tertulisnya dari sheet transaksi kolom H-nya sama dengan ini, B10 gitu ya. Kemudian syarat berikutnya, pada sheet transaksi dengan area yang sama dari 6 sampai 431, di mana tadi angka bulannya ya. Jadi teman-teman angka bulan bebas, kalau tempatkan di sini ya kolom ini yang kita blok gitu ya. Kalau ditempatkan di kolom A ya kolom A yang kita blok. Ini kan saya di kolom C, berarti kolom C kita blok sampai baris yang sama ya. Dari C6 sampai 431 sama dengan ini. Nah, angka bulan juga yang di sini G6. Jadi gitu kawan. Jadi saldo akhir Januari untuk kas kecil ini sama dengan saldo per Desember
ditambah dengan transaksi yang sifatnya transaksi menambah, transaksi plus atau debit gitu. Nanti dikurangi dengan tinggal dikopikan kawan-kawan. Yang ini dikopikan. Nah, ya, maaf, yang ini maksud saya. Nah, sum yang sudah kita buat tadi ini teman-teman copy sampai kurung tutup di sini, kemudian kita kurangi, pastekan setelah tanda kurang. Nanti yang dirubah transaksi plusnya dirubah menjadi transaksi main, atau kalau teman-teman menggunakan istilah kredit, ini dirubah menjadi kredit transaksi main ini. Gitu. Kalau sudah enter, gitu kawan. Nah ini nanti tinggal ditarik ke bawah sampai pos terakhir, gitu, sampai ke laba rugi. Nah ini sama ini, cuman yang membedakan nama barisnya aja, ya. Coba teman-teman perhatikan di sini, ini baris 81, ya. Nah ini J tetap nggak berubah dengan yang di sini. J, kemudian F, transaksi plus atau debit, ya. Kemudian H-nya tinggal baris nama posnya apa. Oh, ini sekarang B81. Jadi ini sudah otomatis sudah mengikut kawan. Gitu. Bikin satu tinggal dikopikan ke bawah. Kemudian teman-teman nanti untuk yang bulan kedua ini dikopikan aja. Kopikan, taruh di sini. Cuman sekarang harus sama dengan angka bulannya dengan ini, bukan G6 tapi dirubah I6. Jadi di sini yang G6 ini ya contohnya di sini ya sama semua kawan, sama semua, cuman yang G kita rubah menjadi I karena kita masuk bulan Februari. Kalau bulan Februari maka saldo akhir Februari itu akan dengan rumus saldo Januari. Jadi bukan ngambil I, tapi ngambil kolom G. G ditambah ini formula tadi yang sama. Hanya saja G6-nya kita rubah menjadi I6. Kemudian transaksi plusnya, kalau sudah kita copy, kita rubah menjadi transaksi main atau dengan kredit. Lain-lainnya sama, kawan. Ini sama semua. Ya kalau saya tunjukkan, nah sama ini. Ya, kolom G, tapi kalau kolom I pakai I di sini. Itu ya. Nah, nanti kalau sudah ini ketemu, kopikan ke bawah sampai laba rugi yang terakhir, pos terakhir. Kalau sudah, kopikan lagi ke sini, kawan. Nah, tinggal nanti dirubah. Kalau teman-teman ngopi dari sini, yang I6 dirubah menjadi K6 di sini. Ini K6 ya. Lain-lainnya sama. Ya, hanya saldo awalnya bukan G tapi ngambil I. Ini depannya. Gitu. Jadi bergeser ya. Kalau Januari kolom G saldo awalnya ngambil kolom E ini, tapi kalau kolom I kolom Februari maka saldo awalnya ngambil dari saldo Januari. Untuk akhir Maret saldo awalnya ngambil dari kolom I ini. Nah ini itu aja yang nanti membedakan. Kalau teman-teman bikin sampai bulan 6 nanti di sini bulan 4 berarti dia formulanya adalah K10 ditambah sum if ini sama ya, tinggal nanti dirubah ininya angka 4, angka bulannya di kolom apa. Kalau M berarti nanti ini K-nya dirubah M gitu kawan, tinggal dikopikan ke bawah gitu ya. Nah sampai bulan 5, 6 sama caranya ya. Kemudian ini angka 1 ini diperlukan, ini narik dari sini aja kawan, sama dengan klik ini ya, tapi diberikan tanda dolar supaya kalau kita copy ke bawah dia tetap baca di G6. Ini juga ya, 2 narik dari sini sama, dari I6 diberikan dolar di depan dan di akhir. Ini juga dari K6. Nanti bulan 4, 4-nya mau ditaruh di sini, ngambil dari M6 ya. Ini terserah teman-teman ya, kolom 1 mau ditaruh di setelah bulan atau sebelum, terserah aja ya, tidak ada keharusan. Yang penting formulanya ini nanti gitu ya. Nah kalau sudah berarti sekarang formula ini sudah ketemu. Ada yang khusus kawan, yang khusus di sini. Nah ini pos bagian modal laba rugi bulan berjalan ya. Pos laba rugi bulan berjalan ini kan tidak pernah kita transaksikan, artinya nama posnya ini tidak pernah kita transaksikan seperti pos ini, titipan atau hutang atau kas, karena dia berasal dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Ini yang nanti membedakan kawan ya, formula ini. Makanya saya beri warna kuning, ini beda dengan yang lain-lain. Kalau lain-lain teman-teman boleh kopikan dari atas, tapi khusus pos yang terakhir di kelompok modal ini ada format sendiri kawan ya.
Nah, ini teman-teman bisa lihat ini sekarang. Kalau kita ambil kolom G bulan Januari, berarti saldo awalnya kita ambil dari kolom E, ya. Makanya di sini E68. Kalau kita di bulan Februari, nanti di sini geser ngambilnya dari G, gitu ya. Itu yang harus dirubah nantinya. Kemudian formulanya kopikan aja dari sini, tidak apa-apa, kita pakai dulu. Nanti ada kita rubah, ya. Nah, sekarang kalau di sini kan ada ngambil kolom H di sheet transaksi, ya. Kolom H nama pos kita ambil. Nah, sekarang di sini ini nggak ada, ini nggak pernah kita transaksikan, berarti kita tidak mengambil kolom H. Kolom H-nya kita rubah, kawan. Ya, kolom H yang di sini, yang ini kolom H6 431 kita rubah. Apa? Kita ngambil kolom ini I. Nah, ini yang mau kita ambil. Itu sekarang. Itu. Karena apa? Karena laba rugi ini berasal dari pendapatan dikurangi biaya. Berarti kita ambil yang kolom I. Kolom I-nya sama dengan sepanjang tertulisnya ini pendapatan. Lah, penulisan di sini harus sama dengan yang tertulis di sini, kawan. Ya, jangan sampai berbeda. Ini pendapatan ditulisnya di sini di Jawa ini kan ini sudah ditulis nih PEN DPT, maka di formula juga harus sama di sini. Kalau di sheet transaksi kolom I-nya sama dengan ini, ya. Kemudian kolom F-nya transaksi plus atau debit, kemudian angka bulannya di sheet transaksi di kolom C-nya sama dengan G6. Itu aja. Jadi kolom H-nya kita rubah menjadi kolom I. Itu yang membedakan. Ya, nanti di sini kopikan ke sini. Nah, tinggal dirubah. Ngambilnya apa? G, bukan E. Saldo awalnya ngambil G. Kemudian angka bulannya ngambil yang kolom I. Nanti Dika juga gitu, ngambilnya dari kolom I, ya, saldo awalnya, tapi angka bulannya K6. Itu, kawan. Nah, sehingga angka di sini harus sama dengan angka ini paling bawah. Ini dari formula yang berbeda. Ya, ini harus sama, kawan. Jangan sampai beda. Ya, kalau beda nanti nggak balance formulanya. Ini saya tulis di bawah nih. Untuk G68. G68 ini tadi ya, yang kolom G kawan yang bulan Januari, ya ini formulanya. Jadi ambil dari saldo awal kolom E ditambah sum if J sama nominal yang mau kita, nilai transaksi yang mau kita jumlahkan, dengan syarat kolom I-nya sama dengan pendapatan. Ya, kemudian kolom F, kolom C ini sama dengan yang di atas, sama dengan kolom baris di atasnya, gitu. Ya, sama. Kalau sudah dikurangi, ini dikopikan aja. Sampai tadi dikopikan sampai baris kurung tutup, pastokan, tinggal dirubah. Dirubah menjadi apa? Biaya. Gitu. Ya, gitu. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini ya, kawan. Nah, ini adalah untuk kunci, ya. Ini adalah pembuatan formula di sheet Jawa yang menjadi kunci pada saat kita merubah ke Januari, ya. Nah, di sini maka angka ini angka Desember gitu. Sekarang kita lihat ini ya, Desember kas kecil 1234, kita lihat di Jawa 1234 ya. Bank Niaga 3063. Kalau sekarang kita rubah Februari, nah ini Bank Niaga menjadi 1398, kita lihat di Jawa 1398, karena kita ambil Februari berarti saldo awalnya Januari, ini yang diambil gitu ya, kawan. Ini kita lagi piutang karyawan ya, Januari 11.210 piutang karyawan. Nah, ini itu, kawan. Kalau ini saya rubah bulan Maret, nah maka piutang lain-lain adalah posisi Februari. Kita lihat di Jawa piutang lain-lain Februari berapa? 5297, sama di sini. Ini karena tidak ada transaksi ya, jadi saldo akhirnya sama gitu. Itu, kawan. Oke, ini dulu bagian kedua. Mudah-mudahan bisa diikuti. Nanti untuk sesi selanjutnya kita bahas di bagian berikutnya ya. Oke, silakan dicoba, kawan.